dipersembahkan oleh Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Ina Nurhijah dari kelas TMT 4A. Yuk kita cek pembahasannya. Baik, berikutnya langsung saja kita bahas beberapa macam operator dasar aritmatik dalam Maple dan juga penerapannya dalam soal matematika. Yang pertama ada operator penjumlahan, tanda plus seperti ini. Misalnya 79 ditambah dengan 17, maka hasilnya adalah 96. Operator yang kedua ada operator pengurangan. Misalnya 105 dikurangi dengan 13, maka hasilnya adalah 92. Operator yang ketiga ada operator perkalian yang disimbolkan dengan tanda bintang. Misalnya 43 dikali dengan 7, maka hasilnya adalah 31. Operator yang keempat ada operator pembagian yang disimbolkan dengan tanda garis miring. Nah, cara menginputnya langsung saja 221, kemudian klik tanda garis miring di keyboard, nanti bentuknya akan seperti ini secara otomatis. Kemudian dibagi dengan 17, kita cari hasilnya adalah 13. Operator yang kelima ada operator pangkat yang bisa disimbolkan dengan seperti ini atau dengan dua bintang seperti ini. Nah, misalnya 23 dipangkatkan dengan 3, maka hasilnya adalah 12.167. Kemudian yang kedua kita coba dengan simbol yang dua bintang. Masih dengan angka yang sama, yaitu 23 dipangkatkan dengan 3, hasilnya adalah 12.160. Jadi sama ya. Kemudian operator yang terakhir ada modulo atau sisa hasil bagi. Misalnya 2 modulo 16, kita cari hasilnya adalah 2. Jadi seperti itu beberapa macam operator dasar aritmatik dan juga penerapan soal matematika. Baik, setelah kita tahu macam-macam operator dasar tadi, pastilah kita bertanya-tanya. Dalam suatu operasi di Maple, apabila dua operator atau lebih digunakan secara bersamaan, manakah kira-kira yang akan dikerjakan terlebih dahulu oleh Maple? Itu ya. Ini berkaitan dengan yang disebut dengan tingkat presidensi. Jadi tingkat presidensi itu adalah level sebuah operator yang akan menentukan urutan pengerjaan operator berdasarkan prioritasnya. Dalam mengoperasikan dua operator atau lebih secara bersamaan, Maple akan bekerja sesuai urutan tingkat presidensi operator tersebut dengan dua catatan. Catatan yang pertama adalah dari tingkat tertinggi ke yang sampai terendah. Kemudian catatan yang kedua adalah dari yang paling kiri menuju ke semakin ke kanan. Berikutnya ada urutan tingkat presidensi operator. Jadi pada tingkat tertinggi atau tingkat pertama ada perpangkatan. Kemudian level kedua atau tingkat kedua ada perkalian dan pembagian. Pada tingkat ketiga ada penjumlahan dan pengurangan. Dan pada tingkat terakhir, tingkat terendah ada modulo atau sisa hasil bagi. Nah, untuk lebih memahami tentang tingkat presidensi dan cara kerja Maple, kita langsung masuk ke contoh soal. Kita punya soal misalnya 4 ditambah 5 dikali 2 dikurangi dengan 12 pangkat 2. Kira-kira hasilnya berapa? Kita tekan enter. Hasilnya adalah negatif 130. Apakah benar? Coba kita cek satu-satu. Nah, kalau kita cek secara manual, pastilah yang kita kerjakan juga harus sesuai dengan urutan tingkat presidensi ini. Jadi yang perpangkatan harus kita kerjakan terlebih dahulu, kemudian baru yang perkalian, baru ada penjumlahan dan pengurangan yang setara ini, kita kerjakan dari yang paling kiri, kemudian ke yang kanan. Misalnya dulu kita kerjakan ya yang perpangkatan 12 pangkat 2, itu hasilnya adalah 144. Kemudian yang perkalian kita kerjakan 5 dikali dengan 2, hasilnya adalah 10. Lalu berikutnya kita kerjakan yang penjumlahan dan pengurangan dari yang kiri ke yang kanan. 4 ditambahkan dengan hasil operasi dari 5 kali 2 tadi adalah 10, kemudian dikurangi dengan 12 pangkat 2, 144. Hasilnya adalah
negatif 130. Jadi sama ya, sama dengan yang langsung ini dioperasikan oleh Maple. Nah, berikutnya tingkat presidensi ini dapat dinaikkan prioritasnya. Jadi misalnya pada soal yang sama ya, masih dengan soal yang sama, tapi penjumlahan ini itu bisa dikerjakan terlebih dahulu oleh Maple daripada perpangkatan. Caranya adalah dengan penambahan tanda kurung. Jadi seperti ini. Seperti yang bawah ini, 4 ditambah 5 kali 2 dikurangi 12 kuadrat. 4 ditambah 5 ini saya beri kurung. Coba kita cek apakah hasilnya sama atau berbeda. Nah, hasilnya adalah negatif 126. Berbeda ya dengan yang atas tadi, negatif 130. Kita cek, coba cek satu-satu. 4 ditambah 5 kita kerjakan terlebih dahulu karena ini kita kurung ya. 4 ditambah 5 adalah 9. Kemudian mana yang kita kerjakan? Perkalian dulu ataukah perpangkatan dulu? Jawabannya adalah tetap yang perpangkatan dulu. Jadi 12 kuadrat 12 pangkat 2 ada 144. Barulah yang perkalian ini. Perkaliannya adalah hasil dari 4 tambah 5, yaitu 9, kemudian dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 18. Kemudian barulah kita operasikan yang pengurangan, karena yang penjumlahan tadi sudah kita kerjakan di awal tadi ya. Jadi hasil dari ini 9 kali 2, 18, kemudian dikurangi dengan 144. Maka hasilnya adalah negatif 126, sama dengan yang ini. Jadi begitu mengenai tingkat presidensi, bahwa tingkat presidensi itu dapat dinaikkan prioritasnya dengan penambahan tanda kurung, dan Maple akan bekerja sesuai urutan tingkat presidensi dari yang tertinggi ke yang terendah, dan dari yang paling kiri menuju ke yang kanan. Baik, subjudul yang terakhir ada assignment, yaitu pemberian nilai pada suatu variabel, di mana nilai ini dapat berupa konstanta maupun berasal dari suatu operasi. Misalnya A, kita punya variabel A dengan nilainya adalah 5. Kemudian B, nilainya adalah negatif 34, dan C adalah suatu operasi di mana 2 dikalikan A, kemudian ditambah dengan B. Maka hasilnya berapa? Coba kita cek. Langsung saja ini kita enter dulu. Hasilnya adalah C negatif 24. Coba kita cek satu-satu. Yang pertama 2 kali A, kita cek. 2 kali A nilainya adalah 5, hasilnya adalah 10. Kemudian 10 ini kita tambahkan dengan negatif 34. Maka hasilnya sama, yaitu negatif 24. Kemudian untuk lebih pemahaman tentang assignment ini, oh ya, tadi terlupa. Untuk sinteks assignment ini adalah variabel, kemudian titik 2, kemudian sama dengan, kemudian nilai ya. Untuk lebih pemahaman, kita masukkan di sini beberapa soal. Soal yang pertama ada X sama dengan 12, kemudian Y sama dengan 3. Maka Z adalah 3X ditambah 2Y. Kira-kira berapa nilainya? 3X, 3 kali 12, 36 ya. Ditambah dengan 2Y, 2 kali 3, 6. 36 tambah 6, 42, apakah benar? Benar sekali, Z nilainya adalah 42. Contoh soal yang kedua, variabel V nilainya adalah 24. Variabel N nilainya adalah 2. Dan variabel R merupakan suatu operasi yang nilainya adalah V dibagi dengan N. Coba kita cek, V itu 24 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 12. Apakah di sini benar? Benar sekali, R nilainya adalah 12.
Untuk contoh soal yang ketiga, A nilainya adalah 6, B nilainya adalah 3. C adalah A pangkat B dibagi dengan 2, A pangkat B. 6 pangkat 3 adalah 216, kemudian dibagi dengan 2. 216 dibagi 2, hasilnya adalah 108. Kemudian contoh soal yang keempat, M nilainya adalah 30, N nilainya adalah 3, dan O adalah suatu operasi yang nilainya berasal dari M kali N. M 30 dikalikan dengan 3 adalah hasilnya 90 ya. Apakah benar di sini? Ya, benar sekali. O nilainya adalah 90. Kemudian contoh soal yang kelima, Do nilainya adalah 5, E nilainya adalah 12, F adalah suatu operasi Do dikurangi 2E. Apakah benar? Ini kita cek dulu apakah benar F itu negatif 19. Coba kita cek. Do adalah 5. Kemudian 2E, 2 kali E-nya adalah 12, 24. Apakah benar 5 dikurangi dengan 24 hasilnya adalah negatif 19? Ya, benar sekali. Ini kita cek satu-satu, hasilnya juga negatif 19. Ini secara otomatis dikerjakan oleh Maple. F nilainya juga negatif 19. Kemudian contoh soal yang terakhir, K nilainya adalah 2, L nilainya adalah 5, dan J adalah suatu operasi yang nilainya adalah K pangkat L, kemudian ditambah dengan L. Coba kita cek satu-satu dulu. K pangkat L, 2 pangkatkan dengan 5, hasilnya adalah 32. Kemudian 32 ini kita tambahkan dengan nilainya L yaitu 5, maka hasilnya 37. Apakah benar J ini nilainya adalah 37? Coba kita lihat. Ya, benar sekali. J nilainya adalah 37. Jadi seperti itulah assignment dan juga praktiknya dalam contoh soal, yaitu pemberian terhadap suatu variabel, pemberian nilai ya terhadap suatu variabel, di mana nilai ini dapat dipanggil kembali. Baik, cukup sekian dulu yang dapat saya sampaikan tentang operator dasar aritmatik dalam aplikasi Maple. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.